Gak ada suara. Gak ada suaranya, tah? Gak ada suara ya? Bentar ya, Iya, bentar ya. nggak ada suara. Bentar ya. Kok bisa ya? Ada nggak sekarang? Ada. Dengan hati yang terangkat penuh kepadamu Tuhan, saat ini kami mengatakan, hanya Kau yang kami ingini dan butuhkan sampai selamanya. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Sungguh hanya Kau yang kami nantikan. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku,
Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau pada malam hari ini ya Bapa, masih Kau beri kami kesempatan ya Bapa, untuk kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini ya Bapa. Bapa, sekiranya Engkau memberkati setiap kami, dimanapun saat ini kami berada, Bapa. Kami mau mendengar suara-Mu ya Bapa, teguran-Mu dan nasihat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati juga Pastor Daud yang akan menyampaikan suara-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa, suara yang Kau sampaikan melalui mulutnya ya Bapa, dapat kami mengerti ya Bapa, dengan bahasa yang dapat kami mengerti ya Bapa. Sucikan dan sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami layak menerima firman-Mu ya Bapa, dan materaikan firman ini di dalam kehidupan kami, agar dapat kami lakukan ya Bapa, bukan hanya kami dengar dengan telinga kami ya Bapa, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya, setiap saatnya ya Bapa. Ajar kami ya Bapa, ajar kami. Kami belum sempurna seperti yang Engkau inginkan ya Bapa. Mungkin lagu yang kami nyanyikan tadi, Engkau lebih dari jantung kami, Engkau lebih dari darah kami. Mungkin hanya lagu yang terucap dari bibir kami ya Bapa, tapi belum benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami yang sesungguhnya. Ajar kami ya Bapa, untuk kami mengikuti jejak-Mu, seperti Engkau ya Bapa, hidup tak bercela, tak berkudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sekiranya Bapa, biarlah firman-Mu juga yang menerangi setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Daud. Oke, terima kasih. Saya izin share dulu bentar ya PPT-nya. Hmm, Oke, udah kelihatan ya PPT-nya ya? Oke, oke. Lihat PPT-nya kelihatan ya? Oke, oke. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Ulangan 6. Kita akan baca Ulangan 6 ayat 1 sampai 10 Dede. Oke, kita baca bergilir ya. Yang bisa baca silakan, nanti kita baca bergilir. Saya harap sih semua bisa baca ya. Oke, saya akan mulai ya. Dan inilah perintah, saya baca pakai terjemahan yang bukan TB, tapi nggak apa-apa. Eh, Ibu saudara-saudara bisa buka terjemahan baru atau Alkitab yang ada di sampingnya boleh. Saya baca pakai terjemahan yang lain, saya pakai IELTS ya, terjemahan yang lain. Jadi boleh disesuaikan, isinya tetap sama. Cuma pemakaian katanya yang berbeda. Saya akan baca dari ayat 1. Dan inilah perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan untuk mengajar kamu agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ada yang mau terusin? Ayat Maka 3. dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah, hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ayat 5. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu.
Ayat 7. Haruslah engkau mengerjakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau akan bangun. Dan haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, sampai 9 aja. Oke, eh, kita lihat ya, ini firman ini mengatakan adalah panggilan Tuhan untuk kita taat kepada Dia. Kita tahu kalau ini adalah saat di mana bangsa Israel adalah bangsa budak yang keluar dari Mesir dan kemudian sedang Tuhan arahkan ke satu negeri yang dijanjikan. Dan sebelum masuk ke negeri itu Tuhan memberikan perintah-perintah atau ketetapan. Dan ketetapan-ketetapan itu adalah eh, apa namanya pesan-pesan yang Musa mau berikan kepada bangsa Israel untuk supaya umat Allah ini tetap bisa hidup memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Pesan Musa dalam sebelum bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian itu adalah jangan sampai hidupmu punya Tuhan, tetapi hatimu tidak sungguh-sungguh dimiliki Tuhan. Di dalam Ulangan 6 tadi ayat 5 apa katakan apa ya? Kasihanilah dari versi saya ya. Kasihanilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan mengasihi dalam mana ya? Oke, mengasihi dalam Ulangan 5 itu memakai kata aslinya itu vea ve'ahavta. Ve'ahavta ini satu ayat, satu kata bahasa asli yang kita pakai. Kalau kita membaca Alkitab, ada baiknya kita belajar membuka kata aslinya. Karena kalau kita hanya mengatakan dengan mengasihi, itu salah satu yang ngambang gitu. Kita kan kadang bilang mengasihi, aku mengasihi istriku. Ibu-ibu mengasihi anak-anaknya, mengasihi suaminya. Itu kalau tidak ada sesuatu yang bisa dijelaskan, itu kayaknya ngambang. Nah, kata yang dipakai mengasihi ini adalah tindakan nyata dalam kesetiaan dan komitmen. Jadi artinya kata mengasihi ini punya satu tindakan nyata. Musa mau kasih tahu kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, kamu harus mengasihi. Yang pertama-tama Musa titipkan pesannya adalah kamu harus mengasihi Allahmu, mengasihi Tuhan dengan tindakan nyata yang setia dan komitmen. Itu pesan pertama yang Musa ingin katakan kepada bangsa Israel, yang Musa berikan satu persiapan untuk kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Bagaimana mengasihi itu? Di ayat 4 katakan apa tadi? Kalau dengan versi saya, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Di ayat 4 katakan, pertama-tama bangsa Israel diajarkan mengasihi Allah, dikasih pesan untuk mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah itu caranya bagaimana? Dengan mendengarkan. Kata mendengarkan di sini kata aslinya bahasa aslinya menggunakan kata shemah. 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 Shema itu bukan berarti mendengar. Oh, aku ada dengar suara loh. Bukan cuman arti mendengar suara, tetapi mendengar dengan penuh perhatian, menerima, dan menaati. Jadi shemah itu artinya, kata mendengar di sini menggunakan kata shemah. Shemah di sini artinya itu mendengarkan dengan teliti, dengan penuh perhatian. Misal sekarang gini, kita di rumah nih kan, kita kan mendengar suara-suara di samping kita. Tapi kita sekedar mendengar aja. Tidak dengar dengan teliti. Nah, sekarang yang ibu-ibu, saudara kita semua lakukan hari ini, mendengar dengan teliti apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita bahas pada hari ini. Itu bedanya mendengar saja dengan kuping, mendengar saja dengan suara, dan mendengar dengan teliti. Shema di sini, kata Shema dipakai ini, Tuhan
Tuhan ajarkan, firman Tuhan ajarkan pertama-tama tuh dengarkanlah, hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Tadi Musa memberi bekal, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu. Caranya bagaimana? Cara pertama, mendengarkan dengan teliti, dengan penuh perhatian, dan kemudian menaatinya. Ini cara pertama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan ajarkan cara pertama, mendengar dulu. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita langsung dengan bekerja melayani, dengan sibuk dengan pelayanan, dengan sana sini. Tetapi pertama-tama firman Tuhan ajarkan kita shema, mendengar dengan penuh perhatian, menerima dan menaati. Kita lanjut ya. Mengasihi Tuhan itu tadi kita diajarkan tindakan pertama mendengar. Nah, mendengar itu menghasilkan satu ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. Jelas di sini katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan cuma ngomongan di mulut, bukan cuma sekedar tindakan pelayanan yang kita lakukan sehari-hari, bukan cuma sekedar bilang aku Tuhan mengasihi engkau, tetapi menuruti segala perintahku. Di bawah saya ada kasih catatan, kasih kepada Tuhan tidak berhenti di telinga. Kasih itu harus turun, mendarat menjadi satu ketaatan. Jadi mendengar dengan teliti dan menaatinya. Musa memberi bekal yang sangat penting kepada bangsa Israel sebelum bangsa itu masuk. Karena bangsa itu adalah bangsa yang mempunyai latar belakang seorang budak. Firman Tuhan ada katakan kita adalah dari seorang budak, bukan? Kita manusia yang jatuh dalam dosa. Dan hari ini kita diajarkan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan supaya tidak ngambang dikasih. Caranya pertama, dengar dulu. Mendengar itu tidak mudah. Kadang kita lebih banyak suka ngomong daripada mendengar seorang berbicara. Lebih susah menahan mulut kita untuk tidak berbicara, mendengarkan dulu daripada lebih mudah kita membiarkan mulut kita berbicara daripada kita menahan untuk mendengar. Makanya firman Tuhan langsung ajarkan dengarkanlah, shema, dengarkanlah. Refleksinya nih, apa kita sering meminta Tuhan mendengar kita atau kita yang belajar mendengar Tuhan? Pertanyaan ini diberikan kepada kita masing-masing pada poin pertama ini. Kita sering meminta pada Tuhan mendengar kita. Tiap hari kita berdoa, kita minta kan? Kita meminta banyak hal. Tuhan mendengar kita. Itu kita minta Tuhan dengar dulu. Aku punya banyak permintaan loh Tuhan. Aku banyak yang mau aku ngomongin loh. Aku banyak yang mau aku utarakan. Kamu dengar dulu. Tetapi apakah kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan? Karena mendengar itu salah satu poin yang penting bagaimana kita mengasihi Tuhan. Sama dalam keluarga. Pada saat kita mendengar anak kita ngomong sama kita dengar pasangan kita ngomong sama kita, itu secara tidak langsung satu tindakan yang menyatakan kita mengasihi mereka. Kita mau mendengar apa yang mau mereka katakan kepada kita. Kita mau mendengar apa yang mereka utarakan, sampaikan kepada kita. Tapi jujur ya, kadang kita baru dengar 30% dan ngerotos duluan kan? Betul nggak? Lili? Ya, karena begitu. Jadi suami baru ngomong, istri baru ngomong, baru mau mulai ngomong berapa kali, kita udah duluan. Nah, kalau udah begitu, ada tanda-tanda nih kita tidak mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Karena mendengar itu salah satu tanda, poin pertama yang perlu kita pelajari, kita harus belajar dengar, baru artinya kita mengasihi. Sebenarnya
dalam melayani Tuhan, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kekristenan itu dengan, saya selalu bilang, dengan kegiatan di kekeluargaan itu sama. Selalu berpas apa apa namanya ini, pingsing gitu. Selalu rata. Bagaimana kita menghadapi keluarga kita, itu bagaimana juga kita harus belajar di dalam Tuhan seperti itu. Sama itu, rata, pingsing. Itu poin pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Lanjut ya. Poin kedua, Tuhan ajarkan menyerahkan seluruh hidup kita. Kata ahaf di sini, menyerahkan hidup kita di sini, ahaf di sini itu eh, kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 5 coba. Baca tuh, siapa? Bantu saya baca tuh. Ulangan 6 ayat 5. Bu Lili coba baca. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kasihanilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata ahaf di sini tuh kata yang tadi saya tuliskan di atas itu. Ve'ahavta. Kata dasarnya adalah ahaf. Ahaf. Jadi ahaf di sini yang saya katakan di depan tadi, yaitu mengasihi Tuhan dengan komitmen dan tindakan nyata. Nah, mengasihi Tuhan itu artinya apa? Memberikan seluruh hidup kita, memberikan seluruh eh, ruangan yang ada di dalam hati kita. Peres sering katakan kan, ruangan hidup kita ini mau diserahkan kepada siapa? Apakah kita yang memilikinya atau Tuhan? Atau kita hanya memberikan Tuhan itu suatu ruangan yang kecil dalam hidup kita? Atau kita mau menyerahkan seluruh rumah hidup kita? Rumah itu kan di dalamnya banyak ruangan kan? Atau kita hanya memberikan satu ruangan kecil? Ruangan lainnya punya kita, Tuhan di tempat ruangan yang kecil itu. Gitu. Kasihanilah, kasihilah. Yaitu berikan dengan kesetiaan, komitmen, dan tindakan nyata. Dengan apa? Dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan yang utuh itu ada 3. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tadi di ayat 5 kita baca ya. Kasihanilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Segenap hati, levav, bahasa aslinya. Saya selalu bawa kita kembali ke bahasa asli. Karena bahasa Indonesia itu kadang penempatannya kurang tepat. Levav di sini adalah pusat batin. Bangsa Israel menggunakan kata levav, ini batin kita. Batin itu udah urusan paling dalam. Aduh, batinku nih dilukai lu sama orang. Aku sampai luka batin. Artinya sudah sangat-sangat dalam. Jadi kita mengasihi Tuhan tuh harus dengan sedalam-dalamnya hati kita. Yaitu dengan keputusan, kehendak, pikiran itu jadi satu di dalam batin. Ya, jadi segenap hati itu bukan ya kata hati itu waktunya kan gimana ya, bahasa Indonesia itu kata hati itu menurut saya tidak begitu lengkap seluruhnya, tapi bahasa asli bukan levav itu artinya batin gitu. Batin itu menyangkut pikiran, kehendak, keputusan dan semuanya itu batin di situ. Bentar nih, banyak kamu masuk nggak bisa masuk ini. Bentar ya, saya kasih izin masuk dulu. Sudah. Oke, ya. Jadi kita mengasihi Tuhan itu firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 5 tadi katakan kita harus kasihilah Yahweh Elohimmu. Nah, kita mengasihi tadi kita sudah ajarkan dengan komitmen, dengan sekuat, dengan apa namanya tadi katakan dengan komitmennya dan tindakan nyata dan kesetiaan. Mengasihi Tuhan dengan itu. Kemudian supaya kasih itu jadi utuh, kita harus ada 3 yang perlu kita perhatikan. Segenap hati, levav, itu dengan sepenuh batin kita, dengan seluruh hidup kita, pikiran kita dan keputusan ada itu menjadi satu paket yang sempurna yang cocok disebut batin, pusat dari batin itu. Kemudian segenap jiwa menggunakan
Bahasa aslinya nefes. Nefes itu jiwa itu kan eh, kadang ngambang. Jiwa itu apa sih? Kita kadang nggak mengerti, tapi kita buat penjelasan lebih, yaitu seluruh keberadaan nafas kita. Jiwa itu juga ada pikiran di dalamnya. Jadi satu kelengkapan di dalamnya, nefes. Nefes itu yaitu jiwa itu, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan segenap kekuatan, meot. Seluruh kapasitas hidup dan tenaga kita, waktu kita, harta mungkin, dan kemampuan dipakai untuk Tuhan. Jadi misalnya gini, kalau kita mengasihi seseorang, kita cuma omongan doang. Aku mengasihi, tadi kita kembali ke tadi, kita ngomong doang. Aku sayang lo sama kamu, cuma ngomong doang. Tapi tadi kita diajarkan mengasihi seseorang dengan apa? Dengan penuh komitmen, dengan penuh apa namanya komitmen, dengan penuh kesetiaan dan tindakan nyata kan. Kalau cuma ngomong doang, ya nggak ada artinya. Dan supaya kasih itu tindakan nyata itu nyata kan harus dilakukan dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatan. Nah, misalnya kita nih ngomong sama istri kita, ibu-ibu ngomong sama suami, aku sayang loh sama kamu, cuma ngomong doang. Apakah itu benar-benar mengasihi atau cuma ngomong doang? Kasih yang utuh itu harus ada dari tiga unsur itu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Itu harus menjadi satu. Supaya kasih itu menjadi utuh. Dan dilakukan dalam tindakan nyata yang penuh dengan komitmen dan setia. Di Matius 22 ayat 37-38 katakan, kasihanilah juga, ayatnya sama ya, Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di Matius katakan seperti itu. Roma 12 ayat 1 katakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini dengan tubuh ini dengan segenap yang kita miliki, kita masuk jiwa kita, hati kita dan kekuatan kita itu yang ada dalam tubuh kita ini. 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Berusaha dengan sekuat tenaga sepenuh. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan cuma omong-omongan doang. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau di dalam gereja kita beribadah. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Cuman omongan doang. Tetapi ada tindakan yang nyata. Harus disertai. Biarkan mendarat supaya tidak ngambang, mendarat dengan komitmen, dengan setia, dengan tindakan nyata. Tindakan nyata yang utuh itu apa? Seluruh hati, segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bayangkan misalnya seseorang yang tadi saya sudah ngomong ya, tetapi nggak mengasihi. Bayangkan seorang mengatakan apa? Bu Lili, aku mengasihi engkau loh, te- waktu, pikiran, uang, dan rencananya dan yang lain-lainnya buat yang lain. Bu Lili cuma dikasih janji palsu, cuma omongan doang. Bu Lili, aku mengasihi engkau loh, tapi tidak diberikan yang lain. Waktunya nggak dikasih, nggak ditemenin jalan-jalan, nggak dikasih pikiran, nggak diberikan nggak dengan pikiran, nggak dengan uang, nggak dengan yang lain. Saya di sini tidak mementingkan uangnya kan. Maksudnya saya mau mengatakan sesuatu kalau mengasihi seseorang itu harus dengan tindakan dan penuh dengan komitmen. Begitu kalau kita berkata Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi waktu kita, ambisi kita, keputusan kita dan kesenangan kita tidak pernah dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kita harus cek kembali apa itu kasih yang benar atau kasih yang bohong-bohongan. Ini poin yang kedua. Kembali lagi ya, poin pertama kita harus belajar mendengar. Poin yang kedua, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Dan tentu di dalam mengasihi Tuhan, di dalamnya dengan satu paket yaitu hati, jiwa, dan seluruh kekuatan kita. Dan yang ketiga ini sangat-sangat penting juga. Menjadikan itu bagian dari hidup dan diwariskan. Ulangan 6 ayat 6 katakan. Mari kita baca ulangan 6 ayat 6. Ayo, Celan, coba bantu saya baca. Ulangan 6 ayat 6. Dan 7 dah. 6, 7. 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya mementingkan kata berulang-ulang di sini. Saudaraku semua. Berulang-ulang. Sanan. Artinya memiliki satu arti itu menajamkan, mengasah. Diulang terus. Apa perintah Musa kepada, apa bekal Musa kepada bangsa Israel? Artinya apa? Mengasihi kan? Dan Musa katakan diulang-ulang. Terus diasah. Belajar mengasihi terus para Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu nggak bisa langsung terjadi. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Dan firman ini harus dibicarakan juga di dalam kehidupan kita. Di dalam ritme hidup kita setiap hari, waktu kita duduk kita pikirin, waktu kita berjalan kita pikirin, waktu kita berbaring kita pikirin, waktu kita bangun kita juga pikirin dan lakukan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita bicarakan, kita renungkan. Terus diulang-ulang. Sampai kita benar-benar bisa mengasihi Tuhan kita. Ingat, Musa memberikan bekal ini penting karena Musa tahu kalau tidak ada kasih mengasihi Tuhan, bangsa Israel yang di mana dasar awalnya adalah budak, dengan budak itu dengan kata lain tidak punya pengetahuan, tidak bisa mengasihi, karena budak itu harus berebut kan. Dia buat hidup, dia harus saling berebutan, dia harus saling melukai, membunuh, atau mungkin waktu kondisi saat itu kalau dia tidak saling tidak keras hidupnya, dia nggak bisa bertahan hidup. Tapi setelah dia keluar dari Mesir, Musa ajarkan engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu lebih dulu. Dan ini penting sekali. Saya menekankan kata berulang-ulang dia 7 itu. Dia 7. Diulang-ulang. Kemudian Tuhan ajarkan wariskan. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada jemaat kita, kepada teman kita. Berikan itu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dibangun di dalam dabar, katakan di dalam dabar. Dabar itu dibicarakan apa dalam hidup, saat duduk, berjalan, berbaring. Artinya tuh setiap waktu, setiap hari, jangan pernah berhenti, diulang terus, dipikirin terus. Bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Mazmur 78 ayat 5-7. Tuhan memerintahkan agar pengajarannya diberikan kepada generasi kita berikutnya, kepada orang yang kita kenal. Mengajarkannya, apa namanya, tidak hanya buat kita sendiri saja, tetapi memberikannya kepada orang lain juga, mengajarkannya, mewariskannya. Kolose 3:17, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya di dalam nama Yesus. Artinya apapun kita lakukan, kita harus lakukan di dalam Tuhan itu dengan ulang-ulang. Lakukan semua itu dengan kita mengasihi Tuhan. Jadi 3 poin penting ini hari ini nggak banyak, cuma 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Kita diberi bekal hari ini, mungkin kita bertanya, Tuhan aku mengasihi Engkau loh. Tapi mungkin kita nggak ngerti bagaimana cara mengasihi Tuhan. Ngambang kan? Pernah nggak berpikir bagaimana cara mengasihi Tuhan ya? Saya bertanya, Tuhan mengasihi Engkau gimana caranya sih? Ngambang.
Tapi bersyukur puji Tuhan malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan itu kita harus pertama kita belajar dengar dulu. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mendengarkan dengan tenang apa yang dibicarakan kepada kita. Demikian juga ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau belajar mengasihi Tuhan, mendengar lebih dulu. Jangan pagi-pagi bangun, Tuhan terima kasih hari ini berkati aku, berkati ini, aku pengen itu, sebentar aku mau kerja supaya berjalan lancar, dapat rezeki, gini, 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 up, selesai, amin. Tuhan baru mau ngomong udah amin, ya udah. Belum sempat Tuhan ngomong udah amin duluan, berangkat kerja. Pulang malam Tuhan terima kasih hari ini aku telah pimpin, aku dapat berkat, dapat orderan, terus kemudian gini-gini, udah mau tidur, amin. Tuhan baru mau ngomong, amin. Selesai juga udah. Pertama belajar mendengar. Itu satu tanda yang penting kita mengasihi Tuhan. Belajar mendengar seseorang kita, satu tanda kita mengasihi orang itu. Itu poin pertama. Poin kedua, menyerahkan seluruh hidup. Dengan cara apa? Satu paket, hati, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan satu paket yang penting ini nggak bisa dipisah. Tiga ini penting. Dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan. Tadi katakan dengan hati, dengan apa? Batin. Batin kita. Di dalam batin ada pikiran, ada kehendak, ada keputusan. Di dalam jiwa juga ada seluruh keberadaan nafas dan diri kita. Pak Era sekarang katakan itu. Dan dengan segenap kekuatan kita, Meot, seluruh kapasitas hidup kita, tenaga kita, waktu kita, harta kita, kemampuan kita untuk Tuhan. Dan yang terakhir, saya ulang lagi yang ketiga yang tadi, jadikan ini bagian dari hidup kita yang kita ulang-ulang tiap hari. Nggak mungkin bisa langsung. Kita semua pasti tidak akan langsung hari ini dapat firman ini, kita langsung bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Tapi diulang-ulang. Terus dicoba, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mendengar Engkau Tuhan. Aku mau serahkan hatiku, jiwaku dan roh dan dengan kekuatanku mengasihi Engkau Tuhan. Ulang terus, ulang, belajar terus. Ditajamin, diasah. Dan kemudian waktu kita jalan, kita belajar mengasihi Tuhan, kita duduk, kita bersama orang lain, bicarakan itu tiap hari dengan suami kita, istri kita, dengan anak kita, dengan teman pelayanan, dengan teman pekerja yang seiman, bicarakan itu terus. Kesimpulan, dengarkan Tuhan, Shema, dengarkan dengan teliti, bukan dengar suara doang, tapi dengan teliti, Shema, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian, itu Shema, mendengar, dengarkan Tuhan. Kedua, serahkan, Ahaf, Lefaf, Nefes, dan Meot. Ketiga, hidupi dan wariskan itu. Sanan dan Dabar. Tiga ini yang saya berharap firman malam ini bisa memberkati kita semua. Refleksi buat kita. Tuhan, bagaimana dari hidupku yang belum sungguh-sungguh menjadi milikmu? Ruangan, apakah aku memberikan seluruh rumah hidupku? Atau hanya memberikan ruangan di dalam rumah hidupku untuk Engkau? Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan bertanya kepada kita. Mari malam ini kita berkomitmen untuk menjadi manusia yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dimanapun dan kapanpun. Saya pengen mengajak kita menyanyikan satu lagu yang Pak Era sering bawakan lagu ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan menyanyikan lagu ini dan mengakhirinya ibadah kita malam hari ini. Saya pengen sekali kita semua bisa eh, belajar mengasihi Tuhan tuh bukan cuman di mulut. Saya juga belajar, teman-teman. Saya juga sedang belajar. Tapi kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mendengar, dengan hati, jiwa, dan kekuatan kita.
Saya share-nya gimana ya? Kalau saya share lagunya, bentar ya. Teksnya ini aku taruh di chat ya, biar nanti bisa bisa di apa stop share dulu. Nah, ini saya taruh di chat biar bisa didengar, dibaca. Kemudian saya akan nyanyi buka lagunya, bentar. Hmm. Mau menggunakan waktu yang masih ada itu untuk mengasihi. Di waktu yang ada ini kita sama, ada suaranya ya teman-teman ya. Kita mau belajar mengasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Hanya Ingin mengasihi. Amin Bapa. dengan segenap hati dan jiwaku. Pikirkan dalam hati kita saat ini. Segenap akal. Apakah hati ini, apakah hidup ini, apakah kita masing-masing malam ini mengasihi Tuhan dengan mendengarkannya, dengan hati, jiwa, dan kekuatan kita. Hanya menyenangkan. Amin. Segala perkara setiap waktu. Amin Bapa. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Refleksi, koreksi diri kita malam ini. Kenapa kami mengasihimu, ya Bapa? Supaya kita bertumbuh, kita belajar dari kesalahan kita, dari kekurangan kita malam ini. Teguran ini cukup keras buat saya juga, rekan-rekan semua, saudaraku semua. Saya juga belajar untuk mau lebih mengasihi Tuhan, belajar untuk pengen memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hati, jiwa, dan kekuatan. Budi dan kekuatanmu hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami semua ingin menyenangkan Engkau. Setiap waktu. Amin. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga. Haleluya. Hari ini dan menyenangkan. Mari buka mulut kita. Menyenangkan. Amin. Haleluya. Menyenangkan. Amin. Terima kasih Bapak. Tenangkan Tuhan dalam segala perkara. Nyanyikan sebagai ucapan doamu pada Tuhan pada malam hari ini. Amin. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Mari katakan, aku mau menyenangkan kau, menyenangkan kau. Mengasihi engkau Tuhan, menyenangkan hatimu. Amin. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu. Menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Bersenangkan hati Tuhan.
Wah perbuatan kita karena kami menyenangkan-Mu Bapa. Kami ingin menyenangkan Engkau Bapa, karena kami mau belajar mengasihi Engkau dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan pikiran kami, dan kekuatan kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Menyenangkan-Mu sembah-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Amin. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Amin, amin. Menyenangkan-Mu, yes Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Elohim Yahweh, haleluya. Maha mulia. Malam ini kita mari sama-sama menyembah Tuhan. Elohim, berikan hati kita, berikan hati jiwa kita malam ini untuk menyembah Dia. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah Mu. Haleluya. Sore hari ini kita berkumpul bersama untuk menyembah teman-teman. Amin, amin. Siapkan hatimu menyembah Bapa. Siapkan hati jiwamu untuk mengagungkan Elohim Yahweh di tempat ini. Ini bukan acara untuk kalian tonton, tapi ini adalah kesempatan sama-sama kita menyembah Allah. Amin, amin, amin. Siapkan hatimu. Elohim Yahweh. Mari katakan. Maha mulia. Haleluya. Elohim Haleluya. Yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan ya Bapa, biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan. Lord. Amin, amin. Kalau engkau mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Kalau engkau mau berlutut, silakan berlutut. Amin. Elohim Yahweh, amin. Yahweh, haleluya. Biar semua penciptaan Allah
yang semua yang kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah Dia. Mari kami semua kita katakan. Yang Maha Esa, Semua yang kau ciptakan yang kau ciptakan memuliakan. Haleluya, terpujilah. Mari katakan lagi. Yang Maha Esa, Katakan dengan sungguh. Biar semua yang kau ciptakan. yang semua yang kau ciptakan nama-Mu. Katakan. Loh. Angkat suaramu kepada Allah. Angkat suaramu kepada Elohim Yahweh di tengah kita. Sembah Dia, teman-teman. Dia di tengah kita. Elohim Yahweh di tengah engkau. Dia bersama dengan kita sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau mengajarkan kami bagaimana mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau ajarkan kami bagaimana mengasihi Engkau dengan yang benar. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biar firman ini ditanamkan dalam setiap hati kami. Dan kami mau belajar mengasahnya, menajamkannya bagaimana kami mengasihi Engkau. Bukan dengan satu hal yang tidak kami mengerti lagi, tetapi kami tahu bagaimana cara mengasihi Engkau, mendengarkan Engkau, mengasihi Engkau dengan hati kami, jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang baik ini, yang Engkau titipkan oleh hamba-Mu kepada kami semua, termasuk kepada hamba-Mu ini Bapa. Dan kami mau terus berjuang, sampai kami berkenan di hadapan-Mu, sampai kami diterima pada rumah baru, di langit yang baru, di bumi yang baru nanti Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala kemuliaan, hormat ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Roh Elohim, biar Engkau terus beracara, terus bekerja di dalam setiap jemaat-Mu, di setiap kami, sampai kami menjadi sempurna, berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih, Pastor Daud. Terima Terima kasih kasih. Aku semuanya. matiin dulu ya ininya ya. Ada yang mau sharing Sebentar. atau Aku yang matiin dulu. mau berbagi? Aku matiin dulu rekodnya sebentar.